Richard Eliezer menjalani sidang etik di Mabes Polri untuk menentukan nasibnya di institusi Polri. Hari ini juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat Jakarta. Mereka sepakat untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Kami akan membahasnya secara mendalam dalam Prime News hari ini bersama saya Sylvia Iskandar. Dan saya Afiani Malik. Kita langsung mulai Prime Time News dengan Prime Flash berikut ini. Pemirsa, pengendara mobil Pajero Sport di Palembang, Sumatera Selatan diamuk massa usai menabrak pengendara sepeda motor. Video yang sempat terekam kamera ponsel milik warga viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran polisi, ternyata mobil tersebut merupakan hasil curian. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan anak pejabat kantor pajak Mario Dandi Satrio sebagai tersangka penganiayaan anak di bawah umur. Pelaku sudah ditahan di Polres Jakarta Selatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Selain berita mengenai anak pejabat pajak yang menganiaya pemuda hingga koma turut memancing emosi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengunggah responsnya melalui Instagram pribadinya. Pemirsa, demikianlah tadi breaking news dengan kesimpulan bahwa akhirnya sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan untuk masih mempertahankan Richard Eliezer sebagai anggota Polri dengan sanksi demosi 1 tahun. Kami akan mengulasnya lebih jauh pemirsa dalam program Prime Time News. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Joe Biden berkunjung selama sekitar 5 jam ke Kiev guna menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat dan mengumumkan tambahan bantuan. Lawatan ini adalah lawatan mendadak sebelum kunjungan yang telah dijadwalkan ke Polandia jelang peringatan setahun serangan Rusia terhadap Ukraina. Selengkapnya akan dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Berikutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Barat mengobarkan perang global dengan memanfaatkan situasi di Ukraina. Rusia tidak akan mundur dari medan perang di Ukraina dan melawan propaganda negara-negara Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat menyayangkan perkembangan situasi konflik Rusia-Ukraina yang berbuntut saling tuding antara Amerika Serikat dan Rusia. Apalagi kini Rusia mengancam akan menarik diri dari perjanjian persenjataan nuklir yang dampaknya sangat berbahaya. Di tengah suasana peperangan yang masih terjadi dengan intensitas tinggi, tidak menyulutkan warga di garis depan wilayah Kharkiv, Zaporizhia untuk tetap memutar roda perekonomian mereka. Para warga tetap berjualan meski nyawa menjadi taruhan. Jurnalis Iqbal Himawan dan Levi Wardana mengabadikan momen suasana di pasar tradisional yang tetap mereka perjuangkan di tengah masa sulit ini. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, putusan penjara 1 tahun 6 bulan berkekuatan hukum tetap. Pemirsa, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Barada Richard Eliezer memutuskan bahwa Eliezer dipertahankan sebagai anggota Polri. Eliezer akan dikenakan sanksi demosi selama 1 tahun. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Beni Mamoto mengapresiasi hasil sidang etik Polri terhadap Barada Richard Eliezer. Beni berharap putusan ini bisa diterima masyarakat dan para pendukung Eliezer di persidangan. Vonis 1 tahun 6 bulan penjara terpidana Richard Eliezer akan berkekuatan hukum tetap pada hari ini atau 1 minggu setelah diputuskan. Jika hingga malam ini tidak ada upaya banding, maka Eliezer akan segera dieksekusi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham menyiapkan remisi tambahan bagi terpidana kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Richard Eliezer. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan penetapan Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti menyebut pemberian remisi memungkinkan Eliezer bisa bebas dari penjara lebih cepat sebelum Februari 2024. Pemirsa, 2 jenazah WNI yang menjadi korban gempa Turki di Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertandang ke kantor DPP Demokrat. Kedatangan Surya Paloh disambut langsung oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Keduanya membicarakan komitmen mempertahankan sistem pemilu terbuka. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melanjutkan safari kebangsaannya di mana kali ini Nasdem mengunjungi DPP Partai Demokrat. Apa saja yang menjadi perbincangan penting dalam pertemuan? Bagaimana keberlangsungan dari koalisi? Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Wakil Sekjen Partai Nasdem Renada Bah. Baik, Mas Hanta, kembali saya ulang sedikit pertanyaan sebelum jeda. Kita lihat bahwa semangat Iya, pemirsa, kita lanjutkan Mas Nanda dalam konferensi pemirsa informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan anak pejabat kantor pajak Mario Dandi Satrio sebagai tersangka penganiayaan anak di bawah umur. Pelaku sudah ditahan di Polres Jakarta Selatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskandar. Saya Afir Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Halo, selamat malam pemirsa. Menko PMK Muhadjir Effendi dan delegasi Indonesia meninjau base camp Inasar di Antakya, Hatay, Turki. Selanjutnya Indonesia menawarkan pendampingan terhadap penanganan pasca bencana ke pemerintah Turki. Terlebih Indonesia memiliki berbagai pengalaman dalam menghadapi bencana. Kedatangan pemirsa, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Richard Eliezer, diputus tidak dipecat dari Polri dan disanksi demosi 1 tahun. Terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Polri itu, Baradae menyatakan tidak banding. Menurut demikian headline news untuk saat ini pemirsa, Anda bisa menyimak headline news di metrotvnews.com, medcom.id dan juga MG Radio Network. Rekan Zaki Arfan akan hadir sesaat lagi dalam Top News. Sampai jumpa.